Bicara akhir zaman harus bicara penginjilan karena ayat ini. Sekarang kita buka di dalam 4 Injil, saudara. Tuhan Yesus menyebutkan ternyata Injil itu ada 3 macam. Satu, Injil pertobatan. Itulah yang dibawa oleh Yohanes Pembaptis. Bertobatlah kamu, karena kerajaan surga sudah dekat. Hai ular biludak, bertobat. Wih, kejam sekali kalau kita baca khotbah Yohanes Pembaptis. Injil kedua itu Injil keselamatan. Itu yang dikhotbahkan oleh Paulus, Timotius, Filipus. Yang Yesus katakan, pergilah kamu ke seluruh dunia, beritakan Injil itu Injil keselamatan. Baru yang ketiga itu Injil kerajaan. Bayangkan, 2 Injil yang pertama saja gereja belum selesaikan. Kenapa? Banyak orang belum bertobat, banyak orang belum diselamatkan. Bagaimana yang 2 Injil saja belum selesai, kita bilang akhir zaman sudah dekat? Goblok yang ngomong itu. Nggak baca Alkitab baik-baik. Saudara pernah tahu jumlah orang Kristen di dunia sekarang dalam angka? Nggak sampai 1,2 miliar, saudara. Itu termasuk Kristen Katolik. Hitung saja. Amerika berapa? Eropa sudah mulai habis. Betul nggak? Sudah nggak mau ngaku Kristen banyak sekali. Tinggal di Asia sebagian. Brasil lumayan. Australia, ingat jumlahnya sudah pada menurun semua. Nah, padahal PBB menyatakan tahun depan 2011 penduduk dunia sudah mencapai angka 7 miliar, saudara. Ngeri nggak? Apa sih kerjanya gereja ini? Nah, 1,2 miliar itu belum terhitung yang nggak sungguh-sungguh. Tinggal berapa yang lahir baru? Lalu bilang Yesus mau datang, mau kiamat lagi? Nggak bisa. Apa bedanya Injil pertobatan, Injil keselamatan, Injil kerajaan? Saya nggak bisa menguraikan detail, tapi secara gampang. Kalau sekarang kita sering dengar kingdom, bersyukur orang mulai sadar itu. Tapi sayang, kingdomnya untuk diri sendiri, bukan untuk Tuhan. Sehingga masing-masing bicara kingdom, semuanya bicara kingdom. Ada bisnis kingdom, ada ini kingdom, bagus. Tapi kita harus tahu untuk siapa kingdom, kerajaan itu untuk siapa. Pokoknya bicara apa saja tentang Alkitab harus muaranya kepada semua orang diselamatkan, bukan untuk hebatnya diri sendiri. Untuk apa kita ikut kingdom, pengajaran kingdom? Setelah pulang, puji Tuhan, aku lebih hebat sekarang, aku luar biasa. Enggak itu. Semua harus sadar. Setiap kali kita ikut pengajaran, sadar bagaimana belas kasihan kita kepada orang-orang belum diselamatkan. Kalau itu nggak ada, kita belum Kristen. Dan Injil kerajaan terus diberitakan ke seluruh dunia jadi kesaksian bagi segala bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Ayat kedua dari 3 itu. Kisah Rasul 3:21. Kisah Rasul 3:21, perhatikan. Siapkan pertanyaan-pertanyaan, nanti kita akan diskusi baik-baik. Maaf pada Pak Endi ini tadinya mau 2 session, tapi saya lupa beritahu anak saya itu kalau saya harus pulang ke Papua malam ini jam 9, jadi beda. Oke, sudah tolong bacakan. Jadi nggak sampai 2 season nanti ini. Kristus itu harus tinggal di surga sampai waktu pemulihan segala sesuatu. Ya. Seperti yang difirmankan Allah dengan perantara nabi-nabinya yang sudah mendahului. Keluarkan kalimat Kristus itu harus tinggal di surga. Ini menarik sekali. Harus. Tapi ada batasnya. Sampai. Nah itu dia. Sampai apa? Dipulihkannya segala sesuatu seperti yang dinubuatkan para nabi yang kudus. Ingat lagi sekali, kalau ada nabi yang kudus berarti ada nabi yang tidak kudus, dan banyak terjadi sekarang ini. Asal bernubuat akhirnya jadi kubuat karena nggak diurapi oleh Roh Kudus. Nabi yang kudus pada zaman dahulu artinya apa? Dengar saudara, gereja harus membongkar seluruh perjanjian lama dari kitab Kejadian sampai kitab Maleakhi. Ternyata di setiap kitab dari Kejadian sampai Maleakhi itu ada nubuat pemulihan. Nah, gereja harus menyelesaikan nubuat-nubuat pemulihan itu dulu, baru Yesus turun. Kristus itu harus tinggal di surga. Nangis saya kalau melihat ini semua, saudara. Kita ini belum apa-apa ternyata, tapi kita sudah mau cari selamat buat diri sendiri, pengangkatan, semuanya. Kita kenapa nggak mikir orang-orang itu? Dari 2 ayat ini kita simpulkan, ternyata betul yang Yesus katakan. Dulu saya pernah mikir gini,
Saya berkata, Papa, jangan guyon loh ya. Kenapa saya berkata itu udah Papa? Ini tahun 80 yang lalu. Papa menyuruh kami menunggu Yesus datang. Tuhan Yesus pun berkata, tunggu sambil berjaga-jaga berdoa, aku akan datang. Tapi yang kami tunggu itu nggak tahu datangnya kapan. Itu guyon nggak? Jawab. Ya betul nggak? Ini kan guyonan nggak lucu, saya bilang. Ini bagaimana kami mau nunggu yang ditunggu aja nggak tahu kapan datangnya. Sampai suatu hari 3 ayat itu muncul, saya menangis. Ternyata memang dia tidak pernah tahu kapan dia datang. Sebab kedatangannya akhir zaman itu tidak ditentukan oleh tanggal, hari, bulan, tahun, waktu, atau jam. Tidak. Yesus itu datang ditentukan oleh sebuah kondisi atau keadaan. Dan yang bisa buat keadaan itu cuma kita, gerejanya. Beritakan Injil Kerajaan. Yang kedua, pulihkan segala sesuatu. Itu tugas kita. Sampai dipulihkannya segala sesuatu, maka Kristus baru akan datang. Nah, ayo kita jujur, apa sih yang kita kerjakan hari-hari ini? Kita cuma main gereja-gerejaan saja. Ayo jujur, kapan terakhir kita ngijili orang-orang itu? Enggak harus dibawa ke gereja, tidak. Kenalkan Yesus. Kapan terakhir kali kita jujur pada diri kita sendiri? Saya ingat saudara, kisah pertama bulan April akhir tahun 90. Kalau nggak ada peristiwa itu, saya nggak akan ngerti secara jelasnya itu kayak apa. Hari itu saya pertama kali ke Wamena, akhirnya saya harus balik ke Jayapura, Sentani, untuk saya ke Fakfak. Waktu itu pesawat cuma ada satu aja, Merpati. Dari tempat saya nginep di keluarga Pandanang Suryanto, orang Jember itu, saya ke bandara. Saya sampai, petugas Merpati lagi duduk di counter check-in, tapi nulis-nulis, saya nggak lihat apa. Saya sapa, selamat pagi Pak. Pagi. Pak, jam berapa pesawat yang ke Sentani? Jawabannya gini, hehehe, tertawa. Loh, saya salah tanya. Saya ulangi, Pak, jam berapa pesawat ke Sentani? Hehehe, tertawa lagi. Wah, sependeta-pendetanya saya bisa nggak sabar juga tanya saya jam berapa, dia tertawa. Oke. Akhirnya nada saya tinggikan, Pak, jam berapa pesawat ke Sentani? Dia baru angkat kepala. Oh, Bapak orang baru. Loh, hubungannya apa? Memang saya pertama kali ke sini. Oh, pantas. Baru dia berdiri, dia pegang tiket saya, terus sorong kembali. Bapak pulang saja. Terus di pedalaman ini Pak, itu sampai hari ini besok sudah saya ke Biak misalnya. Itu nggak tahu jamnya, tunggu. Dia bilang, Bapak kalau di Papua begini nih, Bapak lihat ke langit pakai mata, lalu dengar pakai kuping. Dengan saya lebih bingung lagi. Apa susahnya jawab jam berapa? Nggak bisa Pak. Maksudnya, jadi Bapak lihat, kalau awannya tebal sekali, jangan harap pesawatnya datang. Jadi Bapak tunggu aja di rumah atau di hotel. Karena kampung kecil tuh, Wamena atau masih kecil, lalu pasang kuping. Kalau dengar ber, nah itu kesini, dia datang. Saya baru ngerti maksudnya. Dari yang luar biasa, begitu dia jelaskan itu, aneh sekali Roh Kudus itu. Yang muncul justru Kisah 3:21. Seperti itu kedatangan Tuhan Yesus. Bukan karena waktu, tapi karena kondisi. Sampai hari ini, Saudara. Kalau kita di Papua, jadi yang bukan pesawat besar ya, pesawat kecil itu nggak bisa jamnya. Pakai mata, pakai kuping. Baru kita akan tahu. Sekarang bayangkan, kalau Kristus itu harus tinggal di surga sampai pantas dia nggak tahu kapan datang. So, tergantung kita gerejanya di bumi. Nah, lagi sekali betapa jahatnya kita. Kalau kita hanya cuma rapture pengangkatan saja, kita nggak tahu tanggung jawab kita yang sebesar itu. 2 Petrus 3 ayat yang ke-11. Ini yang ketiga soal akhir zaman ini. Ya, silakan dibaca. Jadi jika segala sesuatu itu akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Iya, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Kalau dunia akan hancur seperti itu. Ayat 12. Siapa kata kamu itu? Ayat 12. Yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. Yaitu kamu gereja Tuhan